Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fariha. Pada video kali ini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas UTS IRP pada soal nomor 2. Pada soal kedua ini kita dianjurkan untuk membuat simulasi transaksi order to cash dengan menggunakan skenario dan men-setting kategori produk secara otomatis. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat skenario transaksi dari O2C ini. Jadi pada tanggal 26 April ini customer kita, yaitu Gemini Furniture, ingin melakukan pembelian beberapa barang dari perusahaan kita. Nah, untuk jumlah barang yang akan kita jual ke Gemini Furniture itu, yang pertama ada large dash dengan kuantiti 15, produk kedua itu dash stand with screen, kuantitinya 10, dan produk ketiga 3-seat sofa, kuantitinya 20. Nah, langkah pertama, kalian harus login dulu ke akun Wudhu kalian, dan untuk melakukan simulasi transaksi order to cash ini kita harus membuat user terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat 3 user. Yang user kita butuhkan itu ada sales user, warehouse user, dan accounting user. Nah, caranya itu pertama kita pergi ke setting, lalu kita klik manage user. Nah, di sini atas nama Dinda itu kita jadikan sebagai sales user. Lalu sales user kita beri akses pada sales administrator, inventory dan purchase administrator, dan accounting sebagai billing. Nah, untuk di sini Farah kita jadikan sebagai warehouse user dan diberi akses inventory administrator. Dan yang ketiga itu ada Jihan selaku accounting user dan kita beri akses accounting sebagai advisor. Nah, selanjutnya kita di sini akan men-setting kategori produk secara otomatis. Gunanya untuk mengetahui apakah terjadi pembentukan journal entries pada setiap tahap dalam transaksi O2C ini. Nah, caranya itu kita pergi ke modul purchase. Nah, selanjutnya kalian klik configuration, lalu pilih product categories. Nah, di sini kalian harus men-setting semua data produk kategoris yang ada, itu men-setting inventory valuation-nya menjadi otomatis. Nah, setelah men-setting semua produk kategori menjadi otomatis, di sini kita bisa login ke user yang telah dibuat. Nah, di sini saya menggunakan multi user. Nah, di sini saya sudah login ke user sales user, yaitu Dinda sebagai sales user. Setelah login ke user sales user, kita bisa langsung pergi ke modul sales, lalu kita create quotation. Nah, di sini kita bisa memasukkan customer dan produk sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Nah, tadi untuk customer itu customer kita itu Gemini Furniture. Jadi kita isikan Gemini Furniture, dan untuk produk kita masukkan produk itu large dash. Untuk kuantitinya itu diisikan sebanyak 15. Lalu kita masukkan produk kedua, yaitu dash 10 with screen dengan kuantiti sebanyak 10. Dan produk ketiga yaitu ada 3-seat sofa. Di sini kita bisa scroll. Nah, untuk kuantitinya itu sebanyak 20. Nah, setelah semua produk di input, kita bisa langsung klik save.
Dan di sini untuk statusnya itu masih quotation ya teman-teman. Setelah kalian klik save, di sini kalian bisa langsung klik send by email agar produk yang telah kita input bisa disiapkan oleh warehouse. Nah, setelah itu akan muncul template email seperti ini, dan di sini ada tulisan sales order send by email, lalu kita klik send. Setelah mengirim lewat email, lalu statusnya akan berubah menjadi quotation send. Lalu setelah mengirimkan lewat email, di sini kita bisa langsung klik confirm agar warehouse user, yaitu Farah, agar bisa mengirimkan barangnya ke customer. Dan di sini statusnya sudah berubah menjadi sales order ya teman-teman. Selanjutnya, untuk dapat mengirimkan produk ke customer, kita bisa pergi dan login ke akun warehouse user, yaitu Farah sebagai warehouse user. Nah, di sini saya sudah login ke akun warehouse user, lalu kita bisa langsung pergi ke modul inventory. Nah, selanjutnya kita bisa klik delivery ordernya. Nah, di sini kita bisa pilih customer kita, yaitu Gimini Furniture, lalu atau kita bisa lihat nomor invoice yang telah kita buat. Nah, terus di sini kita bisa klik edit untuk mengisikan kolom down sesuai dengan receive. Nah, tugas warehouse itu di sini adalah untuk mengirimkan produk ke customer. Setelah semuanya terinput, di sini kita bisa langsung klik save. Lalu untuk memvalidasi, kita bisa langsung klik validate, dan setelah itu setelah melakukan validate, Farah sebagai warehouse user akan mengirimkan informasi terkait orderan tersebut bahwa sudah dikirim melalui SMS, dan itu statusnya akan berubah menjadi done. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat invoice. Pertama, jadi kita harus login ke akun Dinda, yaitu sales user. Kemudian kita pergi ke modul sales. Lalu di sini kita bisa pilih customer kita, yaitu Gemini Furniture. Setelah itu kita akan membuat invoice dengan cara mengklik create invoice. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan, yaitu regular invoice, terus ada down payment percentage, down payment X amount. Nah, di sini kita pilih yang regular invoice. Setelah itu kita klik create and view invoice. Setelah itu untuk statusnya, status customer invoice-nya akan menjadi draft. Setelah itu kita bisa pergi ke accounting user, yaitu Jihan sebagai accounting user. Nah, di sini saya sudah join ke akun Jihan, yaitu sebagai accounting user. Lalu di sini kita bisa langsung pergi ke modul accounting. Lalu kita klik customer, kemudian invoice. Lalu di sini kita bisa pilih nomor invoice dari customer kita, yaitu Gemini Furniture. Nah, setelah itu akan muncul customer invoice-nya. Di sini kita bisa untuk mengecek kembali apakah kuantitinya itu sudah benar. Setelah itu, jika sudah, kita bisa langsung klik confirm. Dan selanjutnya di sini kita bisa langsung klik send and print. Lalu kita tunggu. Nah, kemudian akan muncul email seperti ini. Di sini saya tidak akan mengeprintnya, maka kita langsung bisa klik send. Setelah itu kalian bisa langsung klik register payment. Nah, di sini untuk jurnal itu ada kas dan bank, tapi di sini saya akan menggunakan bank. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung create payment.
Nah, setelah melakukan create payment, maka tampilan akan berubah dan akan muncul logo paid, yang artinya invoice tersebut sudah terbayarkan. Nah, setelah itu kalian bisa login lagi kembali ke akun sales user, yaitu Dinda. Nah, setelah itu kalian bisa klik pada pojok kanan atas, yaitu satu invoice. Nah, tampilannya itu akan berubah dan akan muncul logo paid, yang artinya invoice tersebut itu sudah terbayarkan. Nah, teman-teman, untuk proses dari simulasi O2C ini sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk memeriksa apakah transaksi yang telah kita lakukan terdapat jurnal, seperti jurnal penjualan, kas masuk dan kas keluar, dan lain sebagainya. Nah, caranya yaitu kalian pergi ke accounting user, lalu ke modul accounting. Nah, di sini ada banyak toolbar. Kita bisa melihat jurnal itu pada toolbar yang accounting. Nah, di sini kita bisa melihat jurnal entries-nya atau jurnal umumnya. Nah, di sini terdapat dari jurnalnya Gemini Furniture selaku customer invoice kita. Nah, di sini kita bisa mengkliknya. Ini ada invoice-nya customer kita Gemini Furniture. Nah, di sini untuk jurnal items-nya itu di debit itu ada account receivable, dan di kreditnya itu ada sales atas penjualan barang-barang yang telah kita jual ke Gemini Furniture. Selanjutnya di sini kita bisa cek jurnal Gemini Furniture yang jurnal itu bank. Nah, kita cek di sini untuk di debitnya itu ada outstanding receive, dan di kreditnya itu ada account receivable. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat jurnal penjualan. Nah, di sini teman-teman sama ya seperti yang tadi telah kita lihat, cuma di sini dijelaskan secara lebih detail bahwa jurnal yang tadi kita lihat itu ternyata masuk ke dalam jurnal penjualan. Nah, setelah itu kita bisa lihat jurnal bank dan kas. Nah, di sini ada Gemini Furniture yang di debitnya itu ada outstanding receive, dan di kreditnya ada account receivable. Nah, ini sama seperti jurnal yang tadi kita lihat melalui jurnal items. Nah, di sini untuk account receivable-nya menjadi di kredit karena account receivable-nya itu sudah dibayarkan oleh Gemini Furniture dan kita sudah menerima piutang kita. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya kita bisa melihat untuk general ledger-nya. Kita bisa klik. Nah, di sini. Nah, teman-teman, di sini untuk di general ledger-nya sudah tercatat dari transaksi yang kita lakukan tadi dengan Gemini Furniture. Di sini ada outstanding receive, terus di sini ada account receivable. Selanjutnya di sini juga ada invoice atas penjualan barang tadi bahwa sudah tercatat juga ke general ledger-nya. Nah, inilah tampilan dari general ledger secara keseluruhan. Kita bisa men-scroll ke bawah ya, teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa untuk membuat laporan keuangan. Caranya kalian bisa langsung klik tools reporting, lalu di sini kita bisa memilih balance sheet. Nah, setelah itu di sini kita bisa langsung klik print, kemudian kita tunggu. Setelah itu laporan balance sheet akan secara otomatis terunduh. Kemudian kita bisa mendownload laporan profit and loss atau laba rugi. Di sini bisa kita langsung klik print, lalu kita tunggu kembali.
maka laporan dari profit and loss akan terunduh. Nah, di sini kita bisa langsung cek saja hasil unduhan dari laporan keuangan tersebut. Nah, teman-teman, ini adalah laporan dari balance sheet yang telah kita download tadi. Di sini atas transaksi tadi itu di balance sheet itu ada outstanding receipt. Nah, ini laporan dari balance sheet. Nah, selanjutnya ini ada laporan dari profit and loss atau laba rugi. Nah, di sini ada penjualan atas pada customer kita yaitu Gemini Furniture. Di sini masuk ke dalam income. Nah, ini dia laporan dari profit and loss. Nah, teman-teman, itu adalah simulasi dari transaksi order to cash sampai proses membuat laporan keuangan dari transaksi yang telah kita buat. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.